tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan bila saat pagi ini kita boleh dipertemukan kembali di dalam ibadah Pelkat PKLU. Kiranya dan harapan kami, Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita akan memulai ibadah ini yang akan dipimpin oleh Ibu Diaken Rita Ngamel. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari diundang berdiri. Kita menyanyikan dari Kitab Bakti 6, bait yang pertama saja. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Sebelum kita memasuki litani pujian, mari kita berdoa, kita minta pimpinan penyertaan Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kehadirat-Mu ya Allah Bapa yang Maha Kudus. Terima kasih untuk waktu yang sudah Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami ucap syukur, terima kasih di mana sepanjang malam Tuhan sudah menyertai kami, membimbing kami, melawat kami, sehingga kami boleh kembali dibangunkan pada pagi hari ini di dalam kekuatan dan kesehatan yang diberkati Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu ya Bapa. Dan saat ini, pagi ini, kami mau memberikan hati kami untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Diaken Rita Ngamel. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan jalannya ibadah ini
Ibadah Pelkat PKLU pada pagi ini hanya di dalam pimpinan penyertaan Tuhan saja, dan kiranya kehadiran kami pada pagi ini berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan membaca litani pujian yang terambil dari Perjanjian Lama, Mazmur 89 ayat 2 dan 3 yang menyatakan, "Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit." Dipersilakan duduk kembali Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan sambut firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan menyanyikan dari Kitab Bakti 61, bait yang pertama. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Bapak Ibu PKLU yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita akan masuk di dalam pemberitaan firman, marilah kami berdoa dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang telah memelihara kehidupan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk pimpinan, penyertaan dan perlindungan-Mu, bahkan untuk anugerah di mana kami diberi kesempatan untuk beribadah. Kami akan mengikuti ibadah ini sampai selesai. Namun Tuhan, siapakah kami tanpa pertolongan-Mu? Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus memimpin kami baik di dalam firman yang akan disampaikan. Semua yang ikut berdoa, mengambil bagian pada saat ini, baik yang di sini maupun yang ada di rumah, kiranya Tuhan, kasih setia Tuhan menyertai dan memberkati semua yang ikut terlibat di dalam ibadah ini. Demi Yesus Kristus, dalam nama Allah Roh Kudus, pimpinlah kami. Tolonglah aku Tuhan, dalam nama Yesus aku sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada hari ini terdapat di dalam Keluaran 34 dalam ayatnya yang 18 sampai dengan 26. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu, pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang empunya. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai, haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dan dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus. Dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti, dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel, sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu.
apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua telah ketahui dalam kitab Keluaran ini, keluarnya bangsa Israel dari Mesir melalui kuasa Tuhan. Musa adalah seorang yang dikatakan bahwa dia gagap, bahkan di bagian lain dikatakan bukan hanya gagap, bahwa bahkan dia ada mempunyai kekurangan di dalam hal membaca maupun menulis. Tetapi seperti zaman sekarang dikatakan hoax, ternyata itu tidak benar sama sekali. Sebenarnya Musa itu punya banyak kepandaian, terbukti karena dia bisa banyak menulis dokumen-dokumen, bisa banyak menulis firman. Bahkan di dalam 2 loh batu dia dipakai oleh Tuhan di atas gunung Sinai dan menulis firman Tuhan. Walaupun ada juga sangkaan, bahkan mau tuduhan mungkin juga kurang begitu pas ya, tapi dia dipakai Tuhan untuk ikut di dalam menulis 2 loh batu. Ada yang mengatakan bahwa loh batu itu ditulis oleh Musa, tapi ada yang mengatakan bahwa loh batu itu, kedua loh batu itu ditulis dipakai oleh tangan-tangan Tuhan. Tapi bisa juga terjadi atas tidak, karena semua ini firman ini kan berbicara tentang Tuhan. Jadi pasti Tuhan, apa Tuhan sendiri yang menulis atau Musa yang menulis pada waktu itu, karena di dalam loh batu itu tulisan-tulisan itu tulisan Ibrani, bahasa Arab, dan harus lurus-lurus begitu. Kalau seperti abjad kita sekarang ini tidak bisa diukir di atas loh batu. Tapi pada waktu itu Musa diukir dengan bahasa Aram dan Ibrani. Dan ternyata isi dari kedua loh batu itu sampai saat ini masih dipakai, sampai bahkan di dalam hati dan hidup kita sehari-hari. Demikianlah yang akan kami sampaikan. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, barangkali sebuah ilustrasi yang saya mau sampaikan dalam masa pandemi ini. Mudah-mudahan kita bisa mengatasi permasalahan. Memang sudah melandai betul, tetapi kalau kita lihat masih ada rasa kekhawatiran seperti firman yang baru disampaikan pada hari ini. Rasa kekhawatiran itu selalu mencekam kita karena masalah demi masalah terus-menerus datang menyerang kita. Kadang-kadang masalah satu belum selesai, sudah datang lagi masalah lain. Dan apalagi seperti pandemi ini, COVID-19, itu dikatakan mematikan. Itu sehingga orang, kalau kata kasarnya, kita itu takut mati. Ya, semua takut mati, termasuk saya ngomong juga takut mati. Tapi kita harus berpegang pada firman Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di sini kita tadi baca ada begitu banyak ketetapan-ketetapan Allah di dalam Perjanjian Lama ini. Perjanjian Lama ini memang berisi dokumen-dokumen, dan kalau mau dijabarkan saya tidak mampu, seorang pendeta barangkali yang khusus membidangi ini. Untuk saya menjabarkan tidak semudah itu, mungkin saya harus sekolah. Tetapi apa yang disampaikan, yang harus saya sampaikan juga, saya minta perpimpinan Allah Roh Kudus menolong. Pada satu ketika ada seorang bapak yang diopname, ini dalam masih dalam pandemi saya ceritakan. Diopname karena judul daripada firman kita pada hari ini yaitu ibadah dengan rasa syukur. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah ibadah itu? Ibadah itu adalah satu persekutuan umat yang percaya kepada Tuhan dan berkemenangan. Jadi bukan percaya tok, tapi berkemenangan. Nah, pada saat itu ada satu kejadian di mana seorang bapak, dia
selesai dalam pengobatan COVID, dan dia merasakan pada waktu itu mencari oksigen kok begitu sulit pada waktu itu karena macam-macam penyebabnya. Saya tidak bahas di sini tapi penyebabnya. Sehingga mencari oksigen itu begitu sulit. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata atas campur tangan Tuhan dan doa-doa umat dan doa keluarga, Bapak ini mengalami pertolongan dan akhirnya Bapak ini betul-betul mengalami kesembuhan. Setelah Bapak ini menghadap ke kasir, istilahnya kasir ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ke kasir akan membayar. Bapak Ibu itu menangis sampai terisak-isak, saya ngomong aja ini udah mau menangis kok. Sampai sesek. Terus katanya, kenapa Bapak harus menangis? Bapak ada masalah apa? Katanya, bukan, saya ini sedih. Loh, sedih apa? Bapak kan harusnya bukan sedih tapi bersyukur dan bersukacita karena Tuhan telah menolong Bapak dan Bapak telah sembuh. Dia tetap aja menangis. Menangis karena apa? Saya menangis bukan karena apa. Saya melihat begitu baiknya Tuhan dalam hidup. Kok saya mencari oksigen kok begitu sulitnya. Orang mencari oksigen. Tetapi saya ingat dari saya lahir keluar dari kandungan ibuku sampai hari ini Tuhan memberikan saya oksigen yang gratis. Saya tidak bayar. Apakah tidak di mana ada Tuhan seperti itu? Nah, inilah sedikit kesaksian yang saya sampaikan, barangkali juga merupakan sedikit ilustrasi supaya kita tidak tegang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kebetulan Bapak, bukan kebetulan, tidak ada yang kebetulan yang menurut Tuhan, ini seorang PKLU Bapak ini sudah berusia 80 tahun lebih, tapi dia melihat ternyata Tuhan itu luar biasa baik ya. Itu Tuhan memang tidak bisa disangsikan kebaikannya, maha baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kita lihat kalau orang Belanda mengatakan bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bahasa Belandanya itu namanya kopeh. Kopeh itu bahasa, barangkali bahasa Jawa. Saya kan ahli bahasa Bapak Ibu Saudara. Ini hanya guyonan, maaf. Iya. Maksudnya gak kena dikandani. Gak bisa dibilangin Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah kira-kira bangsa Israel. Selalu melawan Tuhan, menentang Tuhan. Tuhan sudah ajar begini, dia berubah. Terbukti seperti firman baru aja kita dengar tadi. Ya, bahwa mereka karena tidak ada kesabaran, mereka membuat lembu. Nah, Tuhan paling tidak suka dengan kita menyembah dia, sehingga dikatakan aku adalah Allah yang cemburu dan akan membalas sampai keturunanmu yang keberapa. Berbicara tentang cemburu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak PKLU dan ibu-ibu lansia, cemburu yang dimiliki oleh Allah bukan cemburu yang dimiliki oleh kita manusia. Kita saja kalau kita punya pasangan mungkin ada yang kayak sepertinya kok sudah berubah pandangannya, berubah kata-katanya, kita langsung emosi. Dan cemburunya kita manusia ini berbeda dengan cemburunya Allah. Cemburunya Allah itu tidak pakai ego, tidak pakai emosi, penuh dengan kasih sayang dan maha pengampun, maha mengerti. Cemburunya kita tidak seperti itu. Cemburunya kita selalu mau dikuasai dengan kemarahan, kejengkelan, emosi. Allah itu aku adalah Allah yang cemburu adanya, Tuhan mengatakan. Nah, itulah yang kita perhatikan. Nah, tadi di dalam firman Tuhan kita sudah mengikuti ada berapa ini bicara Allah memanggil Musa. Kita kan sudah dengar tentang Musa. Hari ini memang pembahasan dari Keluaran, dimulai dari Keluaran. Pagi tadi dari Keluaran 22, nah saya menyampaikan Keluaran 34. Allah itu membuat dua loh batu. Kedua loh batu, karena loh batu yang pertama sudah dibuat oleh Allah sendiri, sudah ditulis semua. Tetapi Musa turun dari gunung, Musa melihat kehidupan mereka yang menentang Allah, berbalik daripada Tuhan. Dan mereka meninggalkan Tuhan, mereka membuat patung lembu. Dan Bapak Ibu PKLU yang dicintai oleh Tuhan, Tuhan tidak suka kita menyembah Allah lain. Allah lain bahkan bukan Allah yang patung lembu, itu namanya ilah. Ilah, kalau Allah besar, tapi ini ilah. Jadi berupa patung-patung. Bangsa Israel ini membuat patung lembu karena mereka tidak sabar, mereka mau mungkin lebih mengandalkan kepada kekuatan dari manusia. Tuhan mau kita mengharapkan Tuhan. Jadi jangan membuat patung lembu, bahkan dan lain-lainnya yang kita sembah. Bukan patung lembu, ada banyak yang
Mungkin agak keliru kalau secara spesifik saya mengatakan patung, tapi ini ada banyak yang sering kita sembah. Tadi disampaikan antara lain handphone, kalau ibu-ibu kalau enggak ke mall, ini benar ibu. Bapak ibu saudara sekalian, ibu-ibu banyak yang mengeluh, aduh susah ya kalau ke mall harus vaksin, harus ini. Saya jawabnya sederhana aja, ya enggak usah ke mall. Enggak apa-apa, ketepaan sekarang duitnya susah kan, hidup ini makin susah. Enggak bisa ke mall, enggak usah, di rumah aja, saya bilang begitu. Nah ini Bapak Ibu PKLU yang dikasihi Tuhan. Ada begitu berapa seremonial yang wajib kita lakukan di zaman Israel pada waktu itu. Jadi ada Paskah, ada 2 Paskah yang diadakan. Batu itu pun sudah 2 kali dibuat, sudah diperbaharui. Itu loh batu yang pertama itu sudah diganti dengan loh batu kedua. Itu karena marahnya Musa, dia lempar dari atas. Dia melihat umatnya yang melakukan hal yang kekejian di mata Tuhan dan sangat menyakitkan hati Tuhan. Dibuatlah loh batu yang kemudian. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini semua hanya berupa bayangan. Karena bayangan ini maksudnya nanti tujuannya adalah kematian Kristus. Itu yang tujuannya. Jadi nanti kedua loh batu itu akan ditaruh di hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kan tahu itu batu loh bata yang kedua adalah berisi 10 perintah Allah. Dan jangan ini, jangan ini, jangan ini. Saya nggak bahas di sini, Bapak Ibu pasti sudah hafal. Semua jangan. Tapi kalau di perjanjian baru itu kebanyakan pembahasannya tentang kemurahan Tuhan, tentang mujizat. Tuhan membuat mujizat dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru. Perjanjian lama kitabnya banyak sekali, 75% di dalam Alkitab ini terdiri dari perjanjian lama, sisanya perjanjian baru. Tapi perjanjian baru ini ada mujizat, ada kebaikan Tuhan dan terlebih pengorbanan Tuhan Yesus yang karyanya yang luar biasa, yang agung, yaitu kematian putranya Yesus Kristus untuk pengampunan dosaku dan kita semua yang mendengar. Kita pasti aminkan dan percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Nah ini ibadah-ibadah yang sudah tadi saya sebutkan pertama, yang harus wajib hukumnya, katanya saudara-saudara kita di seberang, wajib hukumnya, maksudnya harus dilaksanakan. Dan ada berapa banyak yang diadakan oleh mereka, yaitu mengenai anak-anak yang berusia 12 tahun itu sudah ada, seperti Tuhan Yesus sudah masuk di bait suci 12 tahun. Kemudian dikatakan penekanannya yaitu Paskah, yaitu lewatnya malaikat maut, Paskah yang pertama. Nah Paskah kedua ini yaitu Yesus Kristus yang mati, yang kita peringati, yaitu hari kematian Yesus Kristus. Pada hari ketiga dia bangkit, itulah yang kita rayakan umatnya sampai saat ini, yaitu Paskah yang kedua. Yang Paskah pertama lewatnya malaikat maut, itu yang mereka rayakan bangsa Israel. Nah supaya kita agak mengerti, itulah yang saya sampaikan baru-baru. Kemudian ada banyak lagi, semua yang sulung itu milik Tuhan. Mengenai persepuluhan Bapak Ibu Saudara, kita harus datang membawa persepuluhan. Persepuluhan kan selalu dikatakan 10%. Bapak Ibu, saya mau sedikit juga kesaksian dari seorang katakanlah stand up komedi. Saya ini sebenarnya mau kawin Bapak Ibu, dia bilang saya kepingin kawin tapi keluarga istri saya minta 40%. Loh kok enak ya, katanya, kok enak, Tuhan saya yang memberikan hidup kepada saya aja 10%. Kok kamu mau minta 40%? Enggak usah, saya enggak kawin, selesai cukup, kita pisah aja. Nah barangkali, jadi sebenarnya di sini tertulis 100% itu sebenarnya totalitas untuk Tuhan. Walaupun di sini tertulis perpuluhan, bukan berarti perpuluhan 10% kita kasih untuk pelayanan, terus 90% untuk foya-foya, bukan begitu. Sebenarnya 100% kita persembahkan untuk Tuhan, yang 10% untuk lokal, gereja lokal, 90% untuk kehidupan sehari-hari, tapi semuanya itu untuk hormat dan memuliakan nama Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan mau yang terbaik kita berikan untuk Tuhan. Termasuk mungkin Bapak Ibu Saudara sudah baca dari Rasul Paulus, hidup yang sejati yang berkenan kepada Allah. Kan ada di kisah para rasul.
Yang kita berikan adalah yang terbaik. Jadi Tuhan tidak mau kalau kita memberikan kayak tadi kan ada tertulis tangan hampa. Kalau kita beribadah dengan tangan hampa, kita harus memberikan dengan hati yang tulus, dengan niat yang baik, semua untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara jabarkan aja sendiri kemuliaan nama Tuhan itu yang bagaimana harusnya begitu. Demikian barangkali saya sampaikan Bapak Ibu. Kemudian yang dipentingkan ada hari Pentakosta. Hari Pentakosta yaitu 7 minggu, hari ke-50, hari ke-49. Itu hari Pentakosta. Kemudian ketiga juga ada pengumpulan hasil akhir tahun, yaitu hari Pondok Daun. Saya pernah ke gereja GKJW, saya lihat ini seremonial diadakan. Mereka berbaris masuk, jadi lonceng berbunyi, mereka berbaris bawa hasil bumi. Dan yang mereka bawa adalah buah-buah terbaik, sayur-sayur yang terbaik. Dan apalagi saya nggak tahu, mungkin saya nggak perhatikan, tapi saya cuma lihat kok buah bagus-bagus ya, pisang, jambu, semua yang terbaik. Nah bukan mungkin saya kira yang terbaiklah yang kita berikan kepada Tuhan. Sama baik perpuluhan, baik persembahan yang kita berikan, apa yang terbaik semua untuk Tuhan. Dan Tuhan mau itu yang Tuhan mau. Berikan aku yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan itu pengumpulan hasil itu harus diadakan pada setiap akhir tahun di dalam pondok daun. Itu yang terdiri dari yang tertulis tadi buah bungaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Baiklah. Itu yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Kemudian saya mau sampaikan selanjutnya, pada waktu Musa naik ke gunung Tuhan, kedua kalinya Tuhan Yesus memanggil Musa naik, dan Tuhan berbicara lagi sama Musa. Musa turun dari gunung, dia berpuasa 40 hari 40 malam lamanya untuk menulis ini loh batu, dan setelah itu dia turun lagi membawa itu, dan itu ditulis di hati kita sampai hari ini. 2 loh batu yang kita pakai mengenai 10 perintah Allah sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, kita mungkin bisa coba nanti kita pulang di rumah, kita membaca di Yeremia 31 ayat 33 dan seterusnya. Israel ini adalah umat kesayangannya dari perjanjian baru. Tentang kedatangan Kristus juga kita bisa baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 2, 3 dan seterusnya. Nah itulah. Kita lihat mengenai kita kalau mencari pasangan hidup, itu juga banyak yang terjadi. Kita kan kadang-kadang sudah mencari pasangan hidup yang tidak persis, saya tidak bisa membahas masalah pasangan hidup. Pasangan hidup juga begitu, harus yang terbaik. Kita tidak bisa spekulasi, nggak apa-apa saya cari pasangan hidup. Kan banyak terjadi sekarang yang tidak seiman kepada kita, lalu kita mulai berspekulasi di situ. Enggak apa-apa, aku pacaran sama dia, aku udah cinta kok. Saya usahalah dalam nama Yesus, pakai nama Yesus lagi. Mudah-mudahan dia bisa mengikuti aku. Ternyata itu orang Belanda bilang onmogelijk, sulit kecuali kuasa roh. Langsung dari tadinya beragama seberang, terus berbalik mengikuti Yesus Kristus dan percaya akan Yesus Kristus. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini begitu banyak yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak sekali di seluruh dunia, di Indonesia aja bagian-bagian seperti di Aceh yang sulit sekali untuk menerima Yesus. Jangan amit-amit lewat rumahnya orang Kristen aja amit-amit tak bisa. Saya kebetulan seorang YouTuber dan saya suka mengikuti semua mereka yang sampai menyampaikan yang berpindah agama mengikuti Yesus. Saya pikir begini, kan Tuhan sudah pernah berkata, satu waktu semua lidah akan mengaku, lutut akan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan ini ya dan amin. Tidak pernah meleset, tidak pernah berpindah dan tidak terjadi. Pasti terjadi. Apalagi kalau udah nubuat, pasti terjadi. Nah inilah yang disampaikan. Jadi yang menerima Yesus semua ditanya hampir sama. Kamu mengiring Yesus, mau ikut Yesus, mau apa? Saya mau selamat. Loh, kenapa? Karena saya tidak yakin saya ini selamat.
Terus buat apa saya hidup kalau toh akhirnya saya tidak diselamatkan? Jadi tetap kita berjuang supaya Tuhan dalam nama Yesus, tanpa pertolongan Tuhan dan tanpa pertolongan Roh Kudus tidak mungkin, saya udah bilang. Jadi biarpun saya berbicara seperti sangat paham, tetapi firman Allah ini berkata tanpa campur tangan Tuhan dan Roh Kudus Allah Bapa tidak mungkin. Dan ternyata setelah mereka melihat Yesus banyak, ada yang mendapat mujizat, ada yang langsung Tuhan Yesus datang dengan cara-cara Tuhan. Saya kadang-kadang berpikir begini, saya yang sudah menyebut nama Yesus dari Sunday School, belum pernah saya lihat Yesus datang. Belum pernah atau bicara dengan saya. Tapi mereka itu yang baru menerima Yesus, ada Tuhan Yesus datang dengan cara Tuhan yang begitu ajaib berbicara. Dan mereka langsung mengatakan ya dengan segenap hatiku, langsung minta dibaptis. Kan luar biasa Bapak Ibu Saudara dari Lansia Pekelu yang Tuhan berkati. Luar biasa ini saya melihat. Nah, apa yang ujung dari penyampaian firman saya tadi itu? Tadi pertama tentang bangsa Israel yang sudah menerima Yesus tetapi mulai meragukan Yesus karena tidak sabar, hidup dalam kekhawatiran. Lalu ini peraturan-peraturan seremonial yang harus kita kerjakan di dalam hidup ini. Tetapi itu hanyalah bayangan, saya sudah cerita. Tetapi intinya kita menuju kepada Yesus yang terdapat tentu banyak di perjanjian baru. Bahwa Yesus Kristus mati untuk saya dan untuk saudara-saudara sekalian. Dia mati, dia berkorban untuk kita. Dan agar kita bisa menerima Tuhan Yesus dan percaya, bukan menerima saja, percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Itu yang Tuhan inginkan. Dan jangan sampai kita menyembah Allah lain, berhala-berhala. Tadi juga sudah dalam firman Ibu Pendeta menyampaikan, Tuhan paling berhala itu bahkan kita aja kalau katakan jijik aja sudah gak kuat. Apalagi kalau Tuhan yang mengatakan saya jijik dengan ibadahmu, saya jijik dengan persembahanmu. Jadi kita berikan yang terbaik dan kita tetap mengikuti Yesus, mengiring Yesus dalam ketaatan dan kesetiaan. Kita tetap percaya lewat firman yang tadi yang sederhana yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu PKLU yang tercinta bisa menerima dan memahami apa yang saya sampaikan. Dan kita di saat masa pandemi yang sudah mulai melandai ini, kita tetap percaya bahwa Allah El Shaddai, dia tetap akan menyertai kita sampai akhir zaman, sampai dia datang kembali menjemput kita. Kan ada pujian El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. Jangan kita hanya memuji Bapak Ibu Saudara. Soal pergumulan, kita semua punya pergumulan sama bahkan terlalu banyak. Tapi kita percaya El Shaddai Emmanuel, Allah beserta kita. Kita tetap berpegang teguh, tetap ingat pengorbanannya untuk kita. Dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, dia akan angkat kita tinggal bersama dengan dia di kerajaannya yang kekal bersama dengan Bapa. Tinggal kita memuji dia dan tetap setia, tetap taat, jangan pernah mundur apapun di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita bertetangga, selalu kita usahakan terlebih dalam masa ini. Saya pikir yang paling baik itu kita menjadi orang baik, itu aja. Jadi nggak usah tawar-menar menjadi orang baik, sudah sukses kita. Tapi kalau kita kadang-kadang kita tidak seperti di dalam Alkitab, kamu harus seperti buku yang bisa dibaca. Kita nggak bisa dibaca karena apa? Hidup kita bertentangan dengan firman Allah jauh. Di dalam firman itu baik, dalam kata-kata kita baik, dalam gaya kita baik, tapi dalam perbuatan kita banyak orang yang kita kecewakan, banyak orang yang kita sakiti. Apalagi kita yang sudah lansia, Tuhan percayakan kita, jangan pikir hidup atau mati, itu sudah pasti, sudah harga mati. Tapi kita tetap menyerahkan hidup kita dan berpegang, Tuhan pegang tanganku, jangan pernah lepaskan. Saya saja dengan usia saya 71 ini, saya kalau jalan di atas sungai, pergi ke belakang gitu, jalan kaki di atas jembatan, saya jalan sendiri, saya ngomong sendiri, Tuhan pegang tanganku, Tuhan jaga aku. Saya pikir satu ketika saya pusing, saya masuk ke sungai. Gitu Bapak Ibu Saudara PKLU yang dikasihi. Nah bukan barangkali harus ya firman ini kita taruh dalam hati kita. Dan biarlah dia berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kita tetap bersyukur, kita melakukan ibadah kita yang sejati. Dan tadi saya katakan bahwa
Tema kita pada hari ini beribadah dengan rasa syukur. Dan apapun yang boleh kita alami, kita tetap bersyukur. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kira barangkali Tuhan tetap memberkati Pak Kelu. Demikianlah firman yang sederhana yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 454 ayat 1 untuk merespon firman yang baru disampaikan. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita doa syafaat. Terpujilah Tuhan, pemelihara hidup kami, Bapa Sorgawi, Bapa yang Maha Baik. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar baru-baru. Tuhan, pada saat ini kami akan bersyafaat. Kalau Tuhan percayakan kami hari ini untuk beribadah, semua adalah karena kasih sayang Tuhan. Dan kami dikuatkan, kami dikokohkan, kami teguh, dan biarlah kami tetap teguh. Tuhan berkati kami semua, Tuhan boleh mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Bahkan semua umat-Mu, baik yang ada di rumah maupun di mana tempat mereka berada. Biarlah kasih setia Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan, pada saat ini berdoa bagi jemaat-Mu, jemaat Bukit Zaitun. Biarlah mereka semua ada dalam lindungan Tuhan. Terlebih di dalam pimpinan hamba-Mu, Ibu Pendeta Dina Haba Akhari yang telah utus boleh menjadi pemimpin di dalam jemaat-Mu. Engkau berkati dia Tuhan, biar kami semua ini menjadi pemimpin yang tidak asal-asalan, tapi pemimpin seperti Musa dan Harun yang memimpin dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan Yesus, dan kami hidup di dalam ketertiban. Itulah yang Tuhan inginkan dari kami, karena Tuhan juga Allah yang tertib. Tuhan yang Maha Kuasa, pada saat ini kami berdoa bagi umat-Mu. Engkau kenal umat-Mu di dalam jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh, baik dari sektor 1 sampai sektor 3. Engkau mengenal mereka semua. Secara khusus kami ingin mengucap syukur untuk saudara rekan sepelayanan kami, Bapak Agris, yang Tuhan telah campur tangan dan Tuhan telah rawat dia, Tuhan telah tolong dia sehingga dia sudah boleh pulang. Percaya soal pemulihan, kami kembalikan semua kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah akan bekerja setengah-setengah, dan Tuhan akan pulihkan. Tuhan menghibur keluarga, memberikan kekuatan kepada mereka. Bahkan kami semua, mungkin tidak satu persatu kami bisa menyebut, tapi Tuhan, Engkau mengenal umat-Mu, Engkau mengenal milik kepunyaanmu. Tolonglah mereka Tuhan yang berada di dalam kelemahan tubuh. Tuhan datang dan menjamah mereka baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, tolonglah mereka, biarlah lewat makanan, lewat minuman, lewat obat-obatan, dan tentu ada banyak doa-doa yang dinaikkan dengan permohonan yang tidak kami lihat dan tidak kami dengar. Tapi Tuhan, Engkau berkata dengan iman, walaupun kami tidak melihat, tapi kami percaya akan Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Tuhan, Engkau tolong mereka semua yang berada dalam kelemahan, baik dalam pergumulan dan masalah. Engkau tolong Lita Mira, Engkau tolong Ibu Malole,
Tuhan juga mau menolong Ibu Dorce Rewaru dan Bapak Lapian, begitu juga Bapak Bismoko, dan masih ada lagi yang dari sektor 1 sampai sektor 3. Tuhan Engkau menolong dan memulihkan kondisi kesehatan mereka. Berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu, secara khusus jemaat Bukit Zaitun, Engkau memberkati jemaat-Mu. Dan terima kasih untuk kondisi pandemi yang boleh, dan biarlah dalam waktu sebentar lagi kami boleh mengikuti ibadah Natal. Kalau Tuhan berkenan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tolong baik panitia Natal yang sudah siap untuk acara ini, bahkan berbagai acara yang juga telah dipersiapkan, Engkau berkati, termasuk perlombaan-perlombaan puji-pujian yang akan dinaikkan kepadamu. Tuhan campur tangan. Tuhan berkati panitia Natal yang sudah siap untuk melayani, karena pekerjaan untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan Engkau berkati Bapa. Secara khusus ingin berdoa juga untuk tim Infocom. Tuhan memberikan mereka kesehatan, berkat dan rahmat-Mu. Mereka dengan penuh kasih sayang mau melayani kami. Terlebih kami yang sudah PKLU dengan segala keterbatasan dan kekurangan, namun mereka melihat kami sebagai orang tua mereka dan mereka melayani dengan kasih sayang. Tidak cukup terima kasih, syukur dan pujian serta berkat Tuhan untuk mereka tim Infocom ini. Kami mohon Tuhan dengarlah doa kami, berdoa untuk negeri kami Indonesia. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, TNI, Polri, DPR, MPR, dan semua Tuhan, sampai kepada Satgas, sampai kepada Densus 88, KPK. Tuhan Engkau tahu bagian-bagian para pemimpin-pemimpin kami. Tidak ada kebetulan, kalau rakyat telah memilih tentu ada suara Tuhan di belakangnya. Tuhan biar mereka hidup dengan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati pemimpin gereja kami sinode dari pusat sampai ke bawah. Tuhan Engkau yang mengenal sinode ini, Engkau mengenal hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang terus ingin menyampaikan kebenaran firman-Mu walaupun ada terganggu karena pandemi. Tapi Tuhan, walaupun Tuhan ibadah lewat rumah-rumah, lewat secara daring, secara online, Tuhan Engkau mengajarkan kami, walaupun kami Tuhan beribadah di rumah, tapi kami juga memberikan yang terbaik. Kami menyiapkan diri kami untuk sungguh-sungguh menyambut firman-Mu di rumah kami masing-masing, dan menyiapkan terlebih hati kami untuk Tuhan mau pakai. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Engkau tahu semua pegawai-pegawai gereja di sini, setiap bagian sampai kepada driver. Tuhan memberkati. Bapak, Vokal Group Victory yang boleh melayani pada hari ini, Engkau berkati mereka. Semua umat-Mu biarlah tetap dalam lindungan Tuhan. Begitu banyak hal yang kami minta. Semua pelayan-pelayan-Mu Engkau jaga, pelihara dan lindungi. Jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami Tuhan. Maha besar Tuhan, semua aktivitas untuk selanjutnya mungkin masih ada Tuhan acara. Tuhan Yesus juga berkati, dan Tuhan tolong mereka di dalam mengisi setiap acara, di dalam untuk menyelesaikan sebuah ibadah. Tuhan, inilah doa syukur kami, hamba-Mu yang tidak ada apa-apa. Terima kasih Tuhan, Engkau mampukan hamba-Mu dengan segala pergumulan boleh berdiri di hadapan-Mu Tuhan, dan percaya dalam nama Yesus Engkau menerima hamba-Mu. Inilah doaku Tuhan, Engkau saja Allah yang akan menyempurnakan semua. Engkau tolong mereka yang ingin berumah tangga atau ingin punya keturunan ataupun kehilangan terpapar COVID, kehilangan mata pencarian. Tuhan yang sedang berupaya untuk mencari pekerjaan, itulah anak-anak kami, mantu, cucu, cicit, biar semua dalam lindungan Tuhan. Berkatilah orang-orang tua lansia kami, Tuhan jaga pelihara mereka, biarlah mereka tetap kuat di dalam Tuhan, karena kami punya Allah yang kuat. Tuhan, tidak akan sempurna doa ini kalau Engkau tidak menyempurnakan. Tapi kami mohon dan alaskan doa yang tidak sempurna ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Lalu kami mohon ampun atas semua dosa-dosa yang kami perbuat di dalam kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, mau dengar doa kami yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah hamba kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita menerima berkat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Rita Ngamel, ini saatnya kita ungkapkan syukur kita melalui pemberian persembahan kita dengan mengingat kata Alkitab dari Mazmur 54 ayat 8 yang menyatakan, dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kita semua. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Diundang berdiri Bapak dan Ibu sekalian, kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam surga, syukur terima kasih kami naikkan kepadamu ya Bapa, di mana kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan firman yang sudah kami baca, kami dengar bersama, boleh semakin menumbuhkan iman percaya kami, dan firman-Mu itu jugalah Tuhan, biarlah menjadi landasan hidup kami untuk kami terus berjalan menjalani hidup ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih juga untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami ketika Tuhan mengizinkan kami untuk memberikan persembahan. Tuhan, berkatilah persembahan kami ini yang semuanya itu daripada Tuhan. Biarlah persembahan yang sudah kami berikan ini boleh menjadi alat untuk pelayanan di mana Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati setiap tangan yang sudah memberi, Tuhan juga memberkati setiap tangan yang mengelola. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Bapak Ibu PKLU yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, baiklah kita akan masuk di dalam amanat pengutusan. Nyanyian pengutusan terdapat dari Gita Bakti 214 ayatnya yang pertama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan
Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga dan baka. Dan marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, baik dari PKLU, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, Bapak Ibu Saudara PKLU, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.